Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bersama saya, Helen Saputri, calon guru penggerak SD Negeri 47 Palembang. Sejarah pendidikan Indonesia sudah ada di zaman kolonial Belanda, dimulai sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Namun, pendidikan zaman kolonial tersebut digolongkan berdasarkan keturunan, kasta atau kelas sosial dan kebangsaan. Adapun tujuan pendidikan zaman kolonial untuk memenuhi keperluan pegawai dan tenaga buruh kasar kaum Belanda. Kita semua sudah mengenal Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Indonesia dan pendiri perguruan taman siswa. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan telah menjadi citra tersendiri bagi pendidikan di Indonesia. Konsepsi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Metode pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu among, ngemong, dan momong, yang artinya pendidikan itu bersifat mengasuh. Semboyan dari Ki Hajar Dewantara yang kita kenal dengan Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, di mana guru harus mampu memberikan contoh yang baik dan benar bagi siswanya, baik sikap, perbuatan, maupun pola pikirnya. Dan guru juga harus mampu memberikan dorongan serta motivasi bagi peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan dan potensi dirinya. Selain itu juga guru untuk selalu memberikan arahan yang baik dan benar dalam kemajuan belajar siswanya. Sebelum mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemahaman saya tentang pendidikan yaitu: pertama, guru berperan sebagai subjek pembelajaran di mana prosesnya berlangsung secara top-down. Kedua, guru hanya mempunyai tugas untuk menyelesaikan target kurikulum. Dan yang ketiga, guru membuat sendiri rencana pembelajaran tanpa menyesuaikan dengan kondisi muridnya. Dan pemahaman saya setelah mengenal konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru diibaratkan seorang petani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur, dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian, perawatan, dan tangan dingin Pak Tani. Kemudian murid adalah sebagai subjek, bukanlah objek pendidikan. Jadi guru harus bisa membangun lingkungan yang baik agar murid jauh menjadi lebih aktif dan kreatif. Pendidikan tidak hanya berlangsung di lingkungan sekolah saja, tapi pendidikan berlangsung di 3 lingkungan yang kita kenal dengan tripusat pendidikan, yaitu pertama, di lingkungan keluarga. Pendidikan yang pertama dan utama kepada pembinaan watak dasar seorang siswa. Kemudian di lingkungan sekolah, tempat belajar ilmu dan belajar adab. Yang ketiga, lingkungan masyarakat, di mana mendidik sang anak dengan learning by doing dalam pergaulan masyarakat. Asas pendidikan itu seperti tata surya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara mengenai asas trikon, yaitu yang pertama adalah bersifat kontinu, di mana pendidikan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Kedua, bersifat konvergen, di mana pendidikan mengambil dari berbagai sumber dari luar. Yang ketiga, bersifat konsentris, di mana pendidikan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Menurut Syahril, murid digambarkan sebagai planet yang mengorbit matahari dalam garisnya masing-masing. Setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya akan lakukan: pertama, saya akan mendesain pembelajaran di mana murid yang aktif dan kreatif dengan lebih banyak mengadakan diskusi, tugas mandiri, presentasi, dan praktek pembelajaran. Kemudian membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, termasuk belajar tidak hanya di dalam kelas.
Selain itu, saya juga akan menanamkan profil pelajar Pancasila di dalam pembelajaran kepada murid melalui pembiasaan pertama gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, berakhlak mulia, kreatif, serta mandiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, merdeka belajar.